Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran IPS walaupun dengan pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat. Di sini Ustazah akan melanjutkan tentang mobilitas sosial IPS kelas 8 dengan Ustazah Kartika. Masuk ke bab 2 ya. Jadi, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial, mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Dapat mendeskripsikan pluralitas agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan atau masyarakat Indonesia. Dapat menjelaskan konsep konflik dan integrasi. Langsung saja. Kemarin kalian sudah Ustazah berikan tugas untuk mengamati gambar berikut. Ini juga ada di buku paket halaman 71 kalian. Kemudian kalian Ustazah suruh untuk mendiskusikan atau menurut pemahaman kalian, gambar ini apa sih kaitannya dengan interaksi sosial dan pluralitas masyarakat Indonesia? Ini adalah sebuah gambar suatu karya seni, kebudayaan, suatu tarian yang ditampilkan di sebuah pertunjukan. Apa kaitannya dengan interaksi? Pasti ada kaitannya. Mereka melakukan interaksi untuk bisa melakukan pertunjukan seni. Pluralitas itu keragaman, berarti mereka menunjukkan keragaman budaya Indonesia yang ditampilkan dalam sebuah seni tari yang ditunjukkan ke semua masyarakat. Jadi kaitannya di sini adalah mereka menampilkan suatu interaksi sosial, mereka berinteraksi antara satu orang dan orang yang lainnya dan menampilkan suatu keragaman budaya yang ada di Indonesia supaya dikenal oleh seluruh masyarakat. Langsung saja dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial di sini adalah interaksi sosial dan status sosial. Hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok disebut interaksi. Jadi kita berinteraksi, kalian berhubungan dengan teman kalian itu bisa dari individu dengan individu, satu orang dengan satu orang, antara individu dengan kelompok, satu orang dengan kelompok, serta antara kelompok, antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Itu dinamakan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu tidak mungkin kita berhubungan dengan satu orang saja atau diri sendiri. Yang pasti kita berinteraksi itu harus lebih dari satu orang. Interaksi yang berkembang di masyarakat ini kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Nih, seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Ini di sini adalah gambar seorang mahasiswa yang telah diwisuda. Mereka sudah mengalami perubahan sosial dari perjalanan mereka kuliah menempuh ilmu sampai dia bisa lulus. Dan mobilitas sendiri adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Perpindahan ke atas atau ke bawah itu ada yang perubahan naik ke atas ataupun perubahan naik ke bawah. Seperti ini contohnya. Zaman dahulu orang membajak sawah itu masih menggunakan kerbau dan tenaga manusia. Mereka mengitari sawah, tanahnya itu supaya bisa diolah itu mereka masih menggunakan tenaga manusia dengan kerbau. Ini adalah perubahan ke atas. Kenapa ke atas? Karena mereka sudah mengalami perbaikan. Seiring berkembangnya waktu, mereka sudah tidak menggunakan kerbau lagi.
tetapi sudah menggunakan mesin. Ya, tinggal dinyalakan mesinnya, tanah bisa diolah. Mobilitas sosial mempunyai bentuk-bentuk sebagai berikut. Ada 4. Mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi, mobilitas sosial geografis. Baik, di sini Ustazah akan membahas yang horizontal terlebih dahulu. Apa sih pengertian mobilitas sosial horizontal? Adalah merupakan perpindahan individu atau kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Jadi mereka mengalami perubahan tetap sama-sama derajatnya. Contohnya perhatikan ini, tabel ini. Pak Anas adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA. Akibat tidak cocok di tempat kerjanya, ia memutuskan untuk pindah menjadi guru bahasa Inggris di SMK. Dapat disimpulkan bahwa Pak Anas tidak mengalami perubahan status. Dia tetap menjadi seorang guru bahasa Inggris di sekolah sederajat. Jadi Pak Anas ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Awalnya di SMA, pindah di SMK, itu tidak mengalami perubahan derajat. Pak Anas sama-sama menjadi seorang guru bahasa Inggris, hanya berbedanya adalah tempatnya. Awalnya di SMK, di SMA, sekarang pindah di SMK. Ini adalah sederajat, sama. Walaupun mereka pindah tetapi ruang lingkupnya masih sama, derajatnya tidak turun. Yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal. Pengertiannya di sini adalah merupakan perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan yang lain tidak sederajat. Kalau tadi horizontal itu sederajat, kebalikannya vertikal itu sudah tidak sederajat, tidak sama. Dan mobilitas sosial vertikal itu nanti ada 2, mobilitas vertikal ke atas dan ke bawah. Ini Ustazah akan melihat atau menerangkan yang ke atas dulu, yaitu perpindahan ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi vertikal ke atas itu adalah perpindahan atau perubahan ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya, Ibu Siti adalah seorang guru IPA di salah satu SMA. Ibu Siti telah memenuhi syarat sehingga ia diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi Ibu Siti masuk dalam kedudukan yang lebih tinggi. Ya, paham ya? Ini namanya vertikal ke atas. Seorang guru IPA yang awalnya guru biasa, karena syaratnya memenuhi syarat, akhirnya bisa menjadi seorang kepala sekolah. Berarti derajatnya naik, tidak sederajat lagi, ya. Lebih bagus dari seorang guru menjadi seorang kepala sekolah. Kemudian adalah sama, masih mobilitas sosial vertikal, yaitu vertikal ke bawah. Perpindahan ke kelas yang lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya, seorang manajer suatu perusahaan turun status menjadi seorang operator biasa. Mungkin awalnya dia seorang manajer, berarti derajatnya tinggi ya. Kemudian karena dia melakukan kesalahan pada suatu perusahaan, kemudian diturunkan menjadi hanya operator saja. Ini berarti perpindahan kelas dari tinggi ke rendah. Sebenarnya masih ada lagi yang turun, misalnya awalnya dia seorang direktur, kemudian karena kesalahannya dia bangkrut dan menjadi seorang
cleaning service misalnya seperti itu, ataupun yang lainnya ya. Mungkin sampai di sini dulu, sampai mobilitas sosial vertikal untuk antar generasi, intragenerasi dan geografis. Ustazah lanjutkan untuk hari berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan atau misalnya kalian tidak paham, silakan bisa japri ke Ustazah atau bisa dipelajari di buku paketnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.